Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar coding lagi. Nah, hari ini kita bukan belajar, tapi kita akan membuat suatu project. Ya, aku membuat project yang namanya profile app. Jadi kita membuat aplikasi yang misalnya kita itu bayi, anak kecil, remaja atau dewasa. Yaitu tergantung parameternya berapa, yaitu namanya range. Jadi hari ini kita akan belajar range, terus margin, conditional, dan masih banyak lagi. Jadi mari kita mulai. Nah, ini pertama-tama aku pakai label. Label ini buat judul doang. Masukin sini, masukin ke screen 1. Ya, labelnya diganti ya jadi judulnya misalnya profile app. Profile app. Dan di sini juga diganti judul aja. Oh. Habis itu ada ini image. Nah, satu lagi image ini kita akan belajar image. Taruh di bawah label ya. Habis image ada yang namanya label lagi. Habis label itu button. Nah, label ini kita ganti tulisan di sini jadi insert your age. Oh iya, aku lupa ada juga ini apa, text input. Text input di bawah insert your age, di bawah label insert your age ini. Nah, jadi di sini text input. Terus button udah, habis itu label lagi. Nah, label yang ini berfungsi buat sebagai status. Jadi status kita itu bayi atau anak-anak atau orang dewasa atau udah tua. Seperti itu. Terus tulis status di sini. Terus ini misalnya status juga deh. Dan button ini kita ubah jadi misalnya button cek. Button ini boom. Sini juga ganti button. Kalau sudah, kita jangan pikirkan dulu desainnya, kita buat dulu encodingnya ya. Pertama-tama kita butuh yang namanya variables. Nah, cara buat variables gini ya. Kalian klik yang variables, terus ada yang namanya initialize a variable name tuh ya ini. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya pasti kalian udah tahu kan. Name ini kita ganti jadi age. Jadi dia ini buat menampung age yang sudah ini ya, yang sudah kita input gitu. Yang sudah kita input dari teks di sini. Jadi kan kita nyuruh user atau pengguna kita atau yang pakai aplikasi kita ini buat insert your age gitu. Jadi kita insert sini dan dia bakalan masuk ke variabel ini gitu. Nah, jadi tipe datanya itu integer atau angka. Kalau udah kalian pakai, nah ini conditional ya, conditional ada di control in if. Oh sorry, bukan if tapi yang ini dulu, when button check klik ini. Nah, di dalamnya masukin if. Kalau udah ini kita pakai set variable. Nah, set ini yang tadi aku bilang set up variable age to text inputnya. Jadi ada orang misalnya yang masukin umurnya di text input dan text input bakalan dimasukin ke variable age-nya. Jadi sekarang variable age-nya bukan 0 lagi tapi angka yang dimasukin sama yang orang yang masukin sama yang pengguna gitu.
Jadi variabel s-nya udah tadi. Habis itu if. Nah, di sini kita pakai yang namanya sama dengan ini. Sehabis itu kita pakai yang ini ya. Nah, terus sama kan ini yang sama dengan ini lebih besar, ini lebih besar. Kita sama pakai yang lebih kecil. Taruh di samping kanannya. Nah, kalau udah, kalian tinggal ke variables, ambil up variable h ini yang bisa digandeng. Nah, ya ini. Dan sama ini. Ya ini ada di map. Ini kalau sudah tinggal di copy saja yang ini ya. Duplicate yang sini. Ini duplicate juga. Taruh di sini. Nah, ini nolnya kita ganti jadi 5 yang ada di kanan. Habis itu kalian ke nggak salah tadi status ya, status. Nah, ini kalian pilih yang namanya set status text to label. Taruh sini, taruh di dalamnya. Ya maaf ya kalau aku kekencengan. Nah, di sini gimana cara bacanya? Cara bacanya ini misalnya ini nih. If kalau variabel s-nya lebih dari 0 dan kurang dari 5 sama berarti statusnya kita itu bayi. Statusnya diganti ya jadi baby gitu. Nah, ini salah ya, bukan ini. Ini bukan sama dengan, tapi n. Ada n di logic ya nih. N bisa kalian lihat. Ya ini tadi dimasukin aja lagi. Ini di sini dan ini di sini. Dan jadi kalau variabel s-nya itu udah lebih dari 0 dan kurang dari 5, nanti statusnya kita bakal digantiin jadi bayi. Ya wajar aja kalau misalnya kalau misalnya orang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan bisa disebut masih bayi, jadi statusnya itu masih bayi. Ya di sini kita duplicate aja ini, dan aku lupa ini buka gear dulu. Terus kalian pilih yang else if ini ya 3 kali lah. Nah 3 kali, 4 kali deh, 4 kali. Nah kalau sudah ini yang tadi udah diduplicate kita taruh sini. Nah ini diganti jadi 5. Yang di kiri, nolnya yang di kiri ganti jadi 5. Dan ini ganti jadi 12. Dan ini juga di copy yang status ini. Nah kita ganti statusnya ini. Kalau misalnya variabel s udah lebih 5 dan kurang dari 12, statusnya anak-anak. Anak. Ya boleh. Jadi kalau udah lebih dari 5 tahun dan masih kurang dari 12 tahun, statusnya bakalan ganti jadi anak-anak. Status ini yang ini ya. Nih status di bawah nih. Statusnya bakal diganti, dia teksnya bakal berubah jadi yang sesuai kita masukin sini bayi atau anak-anak. Terus ini juga sama, diduplicate aja terus sampai bawah. Sampai yang paling bawah itu duplicate. Dan yang ini taruh di sini. Yang itu satu aja ya, yang else if yang ke 1, 2, 3. Yang else if yang keempat satu aja. Nah ini juga deh, set ini dia nggak diduplicate. Ini itu range ya. Yang kita akan pelajari ini range. Satu lagi ini duplicate lagi.
banyak banget duplicate. Nah, ini kan dari 0 sampai 5 tahun statusnya bayi. Dari 5 tahun sampai 12 tahun statusnya anak-anak. Nah, ini kita rubahin 12 sampai 18 lah. Tapi statusnya bukan anak-anak. Remaja deh. Remaja. Dan yang di sini di bawah kita ganti juga nih, ini jadi 18 sampai 18 sampai berapa ya kira-kira sampai 40 deh. Dewasa, di sini dewasa. Dan di sini kalau udah lebih dari 40 tahun dia bakalan ganti jadi tua. Udah tua lebih dari 40 tahun. Kalau itu menurutku aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau udah lebih dari 40 tahun mungkin menurutku udah tua atau gimana? Oke deh, jangan 40 tapi 45. Diganti aja jadi 45. Nah, ini cara bacanya kayak tadi. Jadi kan set variabel age-nya ini udah terisi dengan apa yang diisi oleh pengguna yang dari teks input itu. Nah, kalau udah kan jika variabel age-nya lebih dari 0 dan kurang dari 5, statusnya bakal diganti jadi bayi. Yang di bawah juga, kalau variabel age-nya lebih dari 5 dan kurang dari 12, statusnya bakalan jadi anak-anak, berubah jadi anak-anak. Terus yang ini juga sama. Statusnya kalau variabel age-nya lebih dari 12 dan kurang dari 18, bakalan remaja. Bawahnya juga sampai bawah ini sampai tua. Dan yang di sini jika variabel age-nya udah lebih dari 45 berarti udah tua statusnya gitu. Ini misalnya kita berurutan dari atas ya, misalnya berurut gitu, yang misalnya ada orang yang input teksnya itu misalnya umur dia itu 37, misalnya 37. Berarti dari sini dulu nih dicek sama komputernya berurutan dari atas sampai bawah sini ya, sampai 45 ini, lebih dari 45 ya. Di bawah sini kalau di sini nggak keterima, dia bakalan pindah yang ke bawah, yang else if ini. Terus kalau di sini juga nggak keterima lagi, baru pindah ke bawah lagi. Terus yang di sini dulu nggak keterima juga, pindah ke bawah. Nah, di sini kan tadi penggunanya inputnya 37, misalnya umur dia 37. Dan ini pasti dia keterima nih, karena kalau variabel age-nya lebih dari 18 dan kurang dari 45, kan 37 itu diantaranya ya, diantara 18 dan 45. Jadi langsung keluar tuh statusnya dewasa. Kayak gitu. Jadi ya contohnya kayak else if ini kan if, jika ini lakukan ini. Terus else if ini maksudnya kayak kalau enggak gitu. Kalau misalnya yang di atas ini nggak terima, dia bakalan lanjut ini program yang ini ya. Dia bakalan lanjutin yang ini. Terus nggak keterima juga, di bawah lagi yang lanjutin. Nggak keterima juga, nggak terima, dan pastinya sampai sini. Kalau variabel age lebih dari 45 udah tua. Sama kayak di dunia nyata, misalnya kalau aku bangun pagi, kalau misalnya nih ya, kalau hari sekolah aku biasanya bangun jam 5 ya. Kalau nggak hari sekolah aku bangun jam 10, misal hari libur Sabtu Minggu atau apa, yaitu aku biasanya bangun jam 10 ya, siangan gitu. Jadi if hari sekolah, do
bangun jam 5. Else if kalau enggak hari sekolah, bangun jam 10. Kayak gitu. Terus ada contohnya lagi, misalnya kalau hujan aku naik taksi. Kalau nggak hujan, aku naik motor atau angkot. Jadi if hujan, do naik taksi. Else if atau enggak, atau kalau enggak hujan, do lakukan naik angkot atau motor. Kayak gitu contohnya ya kalau di dunia nyata. Nah, di sini kan ada picture ya, lanjut lagi ya. Di sini ada picture. Nah, ini picture buat apa sih aku kasih dah. Picture ini cuman buat tampilin sekedar foto aja ya. Jadi aku udah upload semua picture ini ya nih di ini. Tuh, udah aku upload semua di sini. Ada profile, kids, baby, cartoon, teenager, office. Ini kalian upload semua dulu. Kalian search picture-nya bisa di Google, bisa di mana aja. Yang penting pokoknya ke download dan bisa dimasukin ke sini. Atau enggak kalian type in URL. Jadi cuma masukin URL ke sini aja dan picture bakalan keluar. Nah, kalau udah kalau udah di-upload, kalian ke blogs. Nah, ini. Oh ya, pertama-tama kita set picture-nya yang profile dulu ini. Jadi kalian cari aja nih, misalnya cari profile kartun buat sebelum kita ini ya. Terus ada kids kartun, kalau misalnya statusnya itu berubah jadi anak-anak, dia bakalan pindah ke kids kartun. Terus kalau bayi, dia bakalan pindah ke baby, remaja, teenager, terus baru yang dewasa office. Sama satu lagi yang tua ya. Aku belum masukin, lupa. Jadi pertama kalian ke image ini dulu. Nah, ini kalian tinggal pilih yang set image picture to bla bla bla. Nah, ini kalian taruh di bawahnya set status text itu di sini. Dan ini kan 0 sampai 5 statusnya baik. Jadi kita ganti ke baby cartoon. Ganti picture yang ke baby. Di bawahnya juga sama, kita duplicate aja dan taruh di sini. Nah, ini udah anak-anak, berarti kita ganti ke yang anak-anak picture-nya. Terus di bawah sampai yang paling bawah itu kan ini remaja, berarti teenager. Dan yang ini dewasa ya. Duplicate. Kalau dewasa itu jadi office. Dan kalau yang tua, nah tua, oke. Kalau gitu aku cari dulu ya image-nya di Google sebentar. Dan ya, aku udah cari fotonya di Google dan aku nemu yang kayak gini nih. Sebentar, aku ke image, terus set image picture. Nah, ini tinggal ganti ke yang aku namain kalau nggak salah old. Nah, ini old cartoon. Udah, kalau kayak gini nih udah selesai decodingnya. Tinggal desainnya aja yang kurang rapih menurut aku ya. Oke, kalau gitu kita coba dulu apakah codingnya sudah berjalan. Profile app, insert your age. Nah, ini ya. Insert your age. Misalnya aku tulis 3. Harusnya statusnya jadi baby, bayi. Oke, benar. Dan fotonya juga bakalan berubah tuh. Bisa kalian lihat ya. Dia berubah ke foto bayi. Kan tadi kita kasih range-nya itu dari umur 0 sampai umur 5. Tadi aku nulisnya 3, berarti dia masuk ke bayi di antara 0 dan 5. Nah, kalau misalnya 6, pasti bakalan anak-anak. Oke, berarti udah benar dan dia bakalan ganti switch image-nya ke anak-anak.
Oh, tadi kalau nggak salah aku kasih parameter sampai 12. Berarti kalau 13 harusnya udah remaja. Oke, benar. Remaja. Kalau misalnya 25, 125 bukan. 25. Dewasa. Oke, dewasa kerja. Kalau misalnya kan tadi lebih dari 45, berarti misalnya 47. Tua. Oke. Berarti codingnya sudah berjalan, kita tinggal rapihkan desainnya saja. Nah, ini untuk judul. Kalau judul kan pasti gede-gede tuh ya ininya, fontnya ya. Jadi kita gedein aja nih. 5. Oke, 45. Satu lagi nih. Kita belajar yang namanya margin. Nah, jadi margin ini buat kasih space di antara komponen-komponen gitu ya. Kalau marginnya bottom, dia bakalan kasih space buat yang di bawah. Bisa kalian lihat tuh, dia bisa lebih kayak jarak dari jauh itu jaraknya ya. 10 kayak gini dan 100 kayak itu. Jauh banget kalau 100, apalagi 1000 gak kelihatan. Jadi kita cukup kasih 20, 10. Nah, yang di sini insert edge-nya ini kasih topnya biar dia nggak dempet sama image yang ada di atas. Topnya misalnya 10 aja cukup. Jadi kalau yang top itu dia bakal ngasih space buat yang di atas, kalau yang bottom buat kasih space jarak. Ya, yang bottom buat kasih jarak di bawah, yang left ini buat yang di kiri, right buat yang di kanan. Ini bottomnya 10, yes. Dan ini juga bottomnya cukup 10. Oke, di 20 aja. Iya, yang ini belum. Bottomnya juga 20, jangan 10. Nice. Dan nah, ini sama satu lagi cara gedein picture ini. Menurutku ini terlalu kecil ya picture-nya. Cara gedein ini ada height. Nah, ini height ini 150. Kalau angkanya lebih dari 150, dia bakalan besar ya picture-nya. Tapi ini cuma buat berlaku yang height, yang tingginya doang. Ini aku kasih 20 ya, 220. Nah, ini jadi gepeng nih. Width-nya juga harus disamain biar nggak gepeng. 250 juga. Nah, jadi lebih gedean, jadi lebih enak dilihatnya ya. Dan kita akan kasih background screen-nya. Background misalnya warna maybe biru. Oke, biru. Nah, segini. Dan sama ini nih, type here, tulisan teks inputnya kurang kelihatan ya. Jadi ya cara kita harus ganti aja background colornya. Caranya gampang banget, tinggal tap aja, type here itu teks inputnya. Kalian ke advance, di samping simple ini ada advance, terus ke styling. Nah, di sini ada background color. Tinggal kalian rubah, misalnya biar kelihatan warna putih deh. Nah, jadi kelihatan. Dan sama yang button check ini menurutku kurang kelihatan, jadi kita ganti aja ininya. Fontnya digedein sedikit. 25, 20 deh. Oke, 25 aja. Text colornya berubah. Aku maunya text colornya warna hitam. Dan background color ini warna hijau. Ini selesai. Dan ini status, mungkin marginnya terlalu gede buat yang di atas. Oh, dia nggak pakai margin, berarti di sininya. Nah, bottomnya 20, harusnya mungkin 15 aja cukup. Nah, dan yang ini kurang gede, fontnya kita ganti jadi 20.
Udah deh jadi. Coba kita lihat. Boom, tuh jadi lebih enak dilihatnya kalau desainnya sudah rapi. Kita coba misalnya kayak tadi 3. Maksudnya statusnya bakalan berubah jadi bayi. Iya, oke. Terus misalnya 9 anak, terus 15 remaja, terus 36 berapa tuh? Dewasa masih. Aku kira tuh. Oh, tua mah kan tadi aku ngasihnya parameternya 45 ke atas baru udah tua ya. Statusnya ganti jadi tua dan picture-nya juga ganti jadi tua. Kok kita coba 46. Boom, oke udah tua. Kalau angkanya banyak, boom. Oke masih tua. Terlalu baik. Kalau misalnya ada huruf-huruf dan dia pasti bakalan tulis masih tua ya. Oke begini deh. Kayaknya mungkin aku akan bereksperimen sedikit. Kita akan misalnya kita kasih di bawah lagi, kasih satu if lagi ya di sini. Kita ambil ini else if, oke. Ini hanya bereksperimen ya. Misalnya di text input ini kosong, kita nggak ngisi apa-apa, langsung mencet cek. Aku bakalan bikin yang namanya label please insert your age gitu. Jadi kita pakai label dulu di sini. Kalau menurutku labelnya harusnya ada di bawah text input. Ya kecil aja, nggak usah gede-gede. Takutnya nanti ya ini ya. Kalau kekecilan juga nggak bakalan kelihatan. Mungkin 16 cukup. Jangan deh, 18 aja kayak tadi aja. Labelnya ganti jadi please insert your age. Boom. Aku bakalan berubahin ininya jadi warna merah. Text colornya ya. Text color. Nah ini jadi warna merah. Ini merah. Merahnya terlalu ini kayaknya. Terlalu terang, tapi nggak apa-apa. Oke udah merah. Pertama kita buat blok label ini visible dulu. Nah ini kita kasih margin dulu di bawah deh. Bottomnya 5 aja. Dan yang di sini bottomnya jangan 10 tapi 5 juga. Jadi nggak terlalu jauh. Kita buat kita namain dulu ini. Misalnya apa ya namanya, peringatan. Selama apa aja yang penting. Oke, mana tadi peringatan? Nah ini else if. Kalau nggak salah ada di teks ya, di mana ya? Ini. Nah ininya balok yang pinknya ini. Teks yang pink kita ganti jadi yang tadi peringatan itu. Nah ini set peringatan, bukan itu, ini peringatan teks. Bukan, maksudnya variabelnya ya, lupa aku.
pushing. Nah, variabelnya ya. Jadi kalau ini dibaca mungkin jadi jika variabel age-nya 0 atau kosong, kan kayak tadi ya, kalau misalnya kita langsung pencet button, aku maunya ada peringatan please insert your age gitu. Ya kalau misalnya 0, kita bakalan show, mana show? Tunggu sebentar, kita taruh ini dulu di when check, klik. Nah ini taruh visible peringatannya kita off dulu. Nah ini tampilannya kita offin dulu ya. False itu off, true itu on, jadi nyala. True itu bakalan keluar visible, kalau false dia bakalan di hide gitu, di umpetin gitu, disembunyi. Di false dulu, di hide, dan baru kita kalau variable age is empty, kita baru deh visible di true dulu, dimunculin true. Terus kita wait dulu ya, wait ada di control wait mungkin 3 detik aja cukup. Dan habis itu kita pakai ini lagi, duplicate, boom, dan ini false lagi. Nah mungkin sudah cukup ini. Kita coba preview ya. Kalian bisa juga preview atau enggak live test ini nih ya, sama aja dua-duanya, nggak ada bedanya, tapi aku pakai preview aja. Please insert your age. Kok dia langsung muncul gitu ya? 1, 2, 3. Harusnya bakal hilang. Nah, hilang. Tapi tadi dia kenapa langsung muncul tiba-tiba di situ? Mungkin ada yang salah. Coba lihat variable empty, breakpoint ini udah benar. Masih di atasnya mungkin salah. Ini harusnya set peringatan visible to false ya. Oke, kita buat yang baru deh, gini aja. Ini kita keluarin dulu ya. Ya gini. Screen 1 mana screen 1? Oke, screen 1. Ini kan when screen 1 opens, baru deh set peringatan visible to false. Dan kalau button checknya diklik, dan kalau kosong variable age-nya 0, dia bakalan boom keluar. Please insert, coba. Please. Yes, sudah benar. Coba kita pencet buttonnya. Keluar dia. Oke, eksperimennya berhasil. Please insert your age. Wih, buatanku sangat keren, bukan? Oke. Yaudah, udah jadi semuanya. Mungkin cukup segini saja dari aku. Terima kasih sudah buat yang menonton ya sampai akhir. Itu tadi yang akhir cuma buat eksperimen doang. Kalau kalian gak mau tonton ya udah nggak usah. Tapi karena aku baru ngomongnya sekarang, jadi ya sudah lah, nggak apa-apa. Dadah.